Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Niswatin dari Akuntansi C akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro pada materi teori biaya produksi. Yang pertama, pengertian dari biaya produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Kemudian dalam jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan, yaitu ada biaya eksplisit dan biaya implisit atau biaya tersembunyi. Biaya eksplisit yaitu pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Faktor implisit yaitu taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya modal sendiri, bayaran pegawai, kepemilikan perusahaan, dan bangunan milik sendiri. Nah, kemudian ada analisis biaya produksi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah. Salah satu faktor produksi bersifat tetap dan yang lain berubah. Jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan, dan semua faktor produksi bersifat berubah. Beberapa pengertian biaya dalam jangka pendek. Yang pertama ada biaya total atau total cost, yang kedua biaya tetap total fixed cost, ketiga biaya berubah total variable cost, keempat biaya tetap rata-rata average fixed cost, yang kelima ada biaya berubah rata-rata atau average variable cost, dan yang keenam ada biaya marginal cost. Biaya total TC yaitu keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap TFC dan biaya variabel atau TVC, yang dapat dirumuskan dengan TC sama dengan TFC plus TVC. Yang kedua ada biaya tetap total atau TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Kemudian selanjutnya ada biaya berubah total atau TVC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Kemudian ada biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada biaya tetap rata-rata atau AFC, yaitu perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output, yang dapat dirumuskan dengan AFC sama dengan TFC plus Q per Q. Yang kedua ada biaya berubah rata-rata atau AVC, yaitu perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output, yang dapat dirumuskan dengan AVC sama dengan TVC per Q. Dan yang terakhir yaitu biaya total berubah atau AC, yaitu perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output, yang dapat dirumuskan dengan AFC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC plus AVC. Dan ada biaya marginal, yaitu kenaikan yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit, yang dapat dirumuskan dengan MC sama dengan delta TC per delta Q atau selisih total biaya total per selisih quantity. Nah, berikut contoh tabel biaya produksi jangka pendek. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mencontohkan satu perhitungan yaitu pada biaya total, di mana menggunakan rumus TC sama dengan TFC plus TVC. Dapat dilihat pada jumlah pekerja 1, TFC-nya sebanyak 50 dan TVC-nya sebanyak 50 juga. Jadi dijumlah yang hasilnya 100. Jadi biaya total atau TC-nya sama dengan 100.
Kemudian ada bentuk kurva biaya jangka pendek. Nah, dalam kurva tersebut terdapat 3 jenis kurva, yaitu kurva TFC yang menggambarkan biaya tetap total, kurva TVC yang menggambarkan biaya berubah total, dan kurva TC yang menggambarkan biaya total. Kurva TFC bentuknya adalah horizontal karena nilainya tidak berubah walau berapapun banyaknya yang diproduksikan. Sedangkan kurva TVC bermula dari titik nol dan semakin lama semakin bertambah tinggi. Dan pada kurva TC adalah hasil penjumlahan dari kurva TFC dan kurva TVC. Nah, selanjutnya ada kurva biaya rata-rata. Nah, di situ ada 3 jenis kurva, yaitu biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Kurva biaya tetap rata-rata atau AFC berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksinya, semakin kecil biaya tetap rata-ratanya. Dan bentuk kurva yang seperti itu mencerminkan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil yang lebih yang semakin berkurang, yaitu pada waktu produksi maka sangat rendah pertambahan sejumlah tertentu biaya produksi akan menyebabkan pertambahan yang besar terhadap jumlah produksi. Selanjutnya yaitu hubungan kurva MC dengan AVC. Nah, dalam kurva tersebut atau pada kurva biaya rata-rata dapat dilihat bahwa kurva AVC dan AC dipotong oleh kurva MC pada titik terendah dari masing-masing kurva tersebut. Hal ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa apabila MC kurang dari AVC, maka nilai AVC menurun. Berarti kalau kurva MC di bawah kurva AVC, maka kurva AVC sedang menurun. Dan apabila MC lebih dari AVC, maka nilai AVC akan semakin besar. Berarti kalau kurva MC di atas AVC, maka kurva AVC sedang menarik. Selanjutnya ada kurva biaya marginal. Nah, pada kurva MC atau kurva marginal menimbulkan sedikit masalah dalam menggambarkan karena ia menunjukkan pertambahan biaya kalau produksi naik 1 unit. Dengan demikian, ada 2 tingkat produksi yang berkaitan dengan nilai tersebut. Tingkat produksi sebelum dan sesudah kenaikan produksi. Kemudian analisis biaya jangka panjang, yaitu analisis jangka panjang perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah karena semua jenis yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Akibatnya terdapat banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Cara meminimumkan biaya jangka panjang ada 2, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Nah, berikut analisis biaya jangka panjang. Nah, dalam kurva tersebut misalkan terdapat 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh pengusaha. Kapasitas 1 ditunjukkan oleh AC1, kapasitas 2 ditunjukkan oleh AC2, dan kapasitas 3 ditunjukkan oleh AC3. Faktor yang menentukan kapasitas produksi yang digunakan adalah tingkat produksi yang ingin dicapai. Nah, pada kurva tersebut berurutan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menggunakan masing kapasitas tersebut adalah ditunjukkan oleh AC1, AC2, dan AC3.
Kemudian ada biaya produksi jangka panjang, yaitu biaya rata-rata jangka panjang atau long range average cost atau LRAC, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LRAC, yaitu kurva LRAC dibentuk dengan menghubungkan berbagai tingkat pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai tingkat macam produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Nah, untuk kurvanya seperti berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu skala ekonomi dan tidak ekonomi. Skala ekonomi yaitu skala kegiatan jangka panjang dikaitkan bersifat mencapai skala ekonomi, yaitu apabila pertambahan produksinya menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Dan skala tidak ekonomi dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Kemudian ada faktor penting yang menimbulkan skala ekonomi. Yang pertama, spesialis faktor-faktor produksi, pengurangan harta bahan mentah, dan kebutuhan produksi lain. Kemudian memungkinkan produk sampingan by product diproduksi. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan usaha lain. Kemudian ada bentuk kurva LRAC. Maaf. Nah, pada gambar 1 ditunjukkan kurva LRC sangat cepat penurunannya, tetapi ia sangat cepat pula mengalami kenaikan. Nah, yang kedua, pada grafik tersebut juga pada permulaannya skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Dan yang terakhir yaitu pada kurva LRAC ya. Pada gambar tersebut, industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.